Kita mulai Bu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mab'uuthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa imamina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kaki kita untuk berkumpul di majelis yang sangat baik ini, yaitu majelis ilmu. Dan ilmu di dalam Islam itu adalah kullu syai', segala-galanya. Kenapa Bapak Ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah? Karena untuk memiliki aqidah yang salimah, aqidah yang lurus, yang benar, dibutuhkan ilmu. Untuk memiliki al-adab al-hasanah, adab-adab yang baik, itu juga dibutuhkan ilmu. Dan untuk melakukan ibadah yang sahihah, yang benar, itu juga membutuhkan ilmu. Jadi ilmu adalah kullu syai', segala sesuatu. Bahkan kata para ulama, idza istata'ta alla yahikka sya'ra ra'sika illa bil ilm faf'al. Kalau seandainya engkau tidak bisa menggaruk kepalamu kecuali dengan ilmu, maka lakukanlah. Jadi kalau seandainya ada ilmu tentang bagaimana cara menggaruk kepala yang gatal, maka itu saja diperintahkan kita untuk mencarinya, untuk mempraktekannya. Saking mulianya ilmu, maka tidak heran ketika Al-Quranul Karim menurunkan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq untuk menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi di bangsa Arab saat itu. Jamaah dimuliakan Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertemuan pertama saat itu kita membahas tentang al-ikhlas wa ihdhar an-niyyah. Bab tentang keikhlasan dan pentingnya menghadirkan niat dalam setiap aktivitas kita, sehingga semua aktivitas kita, ibadah kita, gerakan kita, semuanya berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk pertemuan hari ini, pertemuan kedua, insyaallah kita akan membahas bab selanjutnya, pelajaran selanjutnya, yaitu bab tentang taubat. Bab tentang taubat. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk membicarakan masalah taubat ini, insyaallah kita akan membicarakannya dalam sekitar 6 subbab. Yang pertama tentang definisi taubat dan dalil-dalilnya dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tentu kita harus mengerti apa sih sebenarnya taubat itu, apa yang dimaksud taubat itu.
Taubat itu ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah, ada dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah pengertian secara bahasa. Secara bahasa taubat itu diambil dari kata taba yatubu taubatan, yang artinya adalah raja'a yarji'u ruju'an, artinya kembali. Yang namanya kembali tentunya setelah sebelumnya bepergian, setelah sebelumnya tidak ada di tempat itu baru dikatakan kembali. Tapi kalau dia tetap di situ terus namanya bukan kembali. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, secara syar'i, secara syarak, maka taubat itu kata para ulama, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin itu mengatakan at-taubatu hiya ar-ruju' ila ta'atillah ba'da maksiyatih, kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah sebelumnya kita bermaksiat kepadanya. Itu definisi daripada taubat. Jadi taubat secara ringkas artinya kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah sebelumnya bermaksiat kepadanya. Kemudian, adakah dalil-dalilnya daripada Al-Quran dan As-Sunnah? Jawabnya adalah sangat banyak. Maka di sini kita cukupkan dengan 3 saja, karena 3 itu jamak dan jamak itu banyak. Yang pertama adalah dalil dari Al-Quranul Karim, yaitu surat Al-Mu'minun. Bukan surat Al-Mu'minun, mohon maaf, surat An-Nur ini pun mungkin perlu diganti nanti. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang mukmin. Supaya apa? Supaya la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Tidak ada satupun di antara kita yang ingin merugi, semuanya ingin untung. Maka Allah kasih jalan supaya kita beruntung. Bertaubatlah, karena taubat nanti efeknya besar, dampaknya besar. Kemudian yang kedua dalil dari Al-Quran adalah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, laki-laki ataupun perempuan, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ini yang kedua. Dan perintah itu di dalam Al-Quranul Karim ataupun As-Sunnah, jika tidak ada sesuatu yang memalingkannya dari makna wajib, berarti dia maknanya wajib. Nanti dijelaskan insyaallah hukumnya. Kemudian yang ketiga adalah dalil dari As-Sunnah. Jadi ada sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan minta ampunlah kalian kepadanya. Sesungguhnya aku ini bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepadanya setiap harinya tidak kurang dari 100 kali. Di selain Rasulullah memerintahkan, juga beliau itu mencontohkan terlebih dahulu. Dan ini pelajaran besar ibu-ibu yang dimuliakan Allah tentang tarbiyah, ya, mendidik. Ini contoh dari Nabi SAW. Jadi dari hadis-hadis seperti ini dan semisalnya, kemudian ulama tarbiyah, pakar pendidikan itu membuat metode-metode dalam pendidikan. Dan kurang lebih ada 5 metode mendidik orang yang efektif. Yang pertama, ternyata yang paling efektif adalah at-tarbiyatu bil qudwah, mendidik dengan mencontohkan. Baru setelah itu yang lainnya.
at-tarbiyah bil adah, mendidik dengan pembiasaan. Baru kemudian yang ketiga, at-tarbiyatu bil mau'izah, mendidik dengan memberikan nasihat secara langsung. Kemudian yang selanjutnya nanti adalah at-tarbiyah bil mulahadhah, mendidik dengan memberikan koreksi ketika anak didik kita melakukan suatu kesalahan. Baru yang kemudian yang terakhir adalah at-tarbiyatu bil uqubah, mendidik dengan cara memberikan hukuman. Kalau kita kadang-kadang dibalik, Bu, ya. Yang pertama at-tarbiyah bil uqubah, menghukum dulu baru kemudian yang lain-lainnya. Kalau para ulama tidak seperti itu. Yang pertama adalah tarbiyah bil qudwah, dan ini yang dilakukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, tentang definisi dan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alasan mengapa kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak sekali alasannya. Hanya saja di kesempatan yang singkat ini kita akan sebutkan 3 saja. Yang pertama adalah semua manusia itu melakukan kesalahan atau dosa tanpa terkecuali. Semuanya bersalah, semuanya berdosa. Bukan saya yang mengatakan, tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti melakukan dosa, pasti melakukan kesalahan. Tapi kata beliau, wa khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan adalah orang-orang yang banyak melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada, Bu, di sini yang mengaku tidak pernah bersalah? Sepertinya tidak ada, ya, Bu, ya. Termasuk yang berbicara di depan. Jadi sepakat kita semuanya, daripada kita adalah manusia-manusia yang sering atau pernah atau bahkan rutin melakukan dosa dan kesalahan. Ya, ini alasan pertama. Kemudian alasan kedua, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kenapa kita harus bertaubat kepada Allah? Yang kedua, dosa dan kesalahan tersebut itu berbahaya bagi pelakunya. Berbahaya. Apa bentuk bahayanya? Yang pertama, terhalang dari amal saleh atau ibadah. Ini yang mengerikan. Kita tidak punya uzur, tapi tiba-tiba tidak bisa melakukan ibadah, entah karena malas atau karena hal yang lainnya. Sedikit cerita barangkali. Ada seseorang, disebutkan ada seseorang datang menemui Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Orang ini kemudian mengatakan kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, kam na'sillah wa la yu'aqibuna. Betapa sering, wahai Imam, kami ini, saya ini bermaksiat kepada Allah, dan Allah tidak menghukum saya. Dalam benaknya, anak istrinya sehat, dalam kondisi baik, rezeki tetap mengalir lancar, tidak kekurangan suatu apapun. Itu dalam batinnya. Makanya ia menyangka, kam na'sillah wa la yu'aqibuna. Betapa sering kami, saya ini bermaksiat kepada Allah dan Allah tidak menghukum kami. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri balik bertanya. Beliau kemudian mengatakan, kapan engkau terakhir kali qiyamul lail? Maka orang ini terdiam. Kapan terakhir kali engkau khatam Al-Quran? Ya. Orang ini semakin terdiam. Maka kemudian setelah orang ini terdiam, tidak bisa menjawab apa-apa, baru kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, kam yu'atibunallahu wa nahnu la nash'ur. Betapa sering sebenarnya Allah itu menghukum kita atas dosa-dosa kita,
tapi kita tidak menyadarinya. Jadi terhalangnya seseorang dari melakukan amal saleh tanpa udzur, tanpa ada prioritas lain yang lebih baik, sesungguhnya itu adalah bagian daripada hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini sangat mengerikan. Dosa menyebabkan seseorang terhalang dari amal saleh. Makanya pesan para ulama kita untuk resep supaya bisa qiyamul lail itu mereka mengatakan la ta'sihi fin nahar yuqimka baina yadayhi bil lail. Jangan engkau bermaksiat kepadanya di siang hari. Insyaallah ia akan membangunkanmu di hadapannya di malam harinya. Maksudnya Allah akan berikan taufik untuk bisa qiyamul lail. Ini bahaya dosa bagi pelakunya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hati tidak tenang, hati tidak tentram, rasanya tidak nyaman kita dengan diri kita sendiri. Itu juga pertanda, karena Rasulullah katakan al-ithmu mahaka fin nafs wa karihta an yattali'a alaihi nas. Dosa itu apa? Sesuatu yang menggelisahkan hati, dan engkau enggak suka kalau orang itu tahu atas apa yang kau lakukan itu dosa. Jadi membuat hati tidak tentram. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya dampak bahaya dosa bagi pelakunya adalah keluarga tidak tentram. Ya Bu ya, keluarga apa? Tidak tentram. Banyak masalah, banyak ya berantem atau dan yang lain sebagainya. Tidak nurut anak-anak, suami dan seterusnya. Makanya sebagian salafun saleh itu sampai mengatakan begini, inni wajadtu athara ma'siyati fi dabbati wa ahli. Sungguh aku merasakan dampak dari dosa yang aku lakukan itu pada binatang kendaraanku dan juga pada keluargaku. Ya, dulu kendaraan yang dipakai adalah ya binatang tunggangan, unta dan seterusnya. Unta yang tadinya biasanya jinak tiba-tiba melawan, tiba-tiba tidak lagi jinak dan liar. Ini sudah mereka jadikan tanda, ini berarti ada dosa yang barusan aku lakukan. Kemudian keluarga yang tadinya patuh, taat, tidak membantah, tiba-tiba membantah. Maka dengan seperti ini saja ulama kita salafun saleh itu langsung menduga-duga kemungkinan ini adalah akibat atau efek dosa yang mungkin aku lakukan. Jadi dosa juga menyebabkan keluarga yang tidak tentram, tidak bahagia dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, alasan mengapa kita harus bertaubat. Yang ketiga adalah karena dengan taubat kita akan mendapatkan fadilah daripada taubat yang besar itu. Apa diantaranya fadilah taubat itu? Yang pertama, dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dicintai makhluk siapapun itu kan sudah biasa Ibu ya. Maka kita harus naik kelas sedikit. Target kita dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak itu Ibu. Dicintai pejabat saja sudah enak ya, mudah urusan. Apalagi ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang gemar bertaubat dan mencintai juga orang-orang yang gemar membersihkan dirinya. Ya. Dahulu para sahabat demi mendapatkan cinta dari Allah itu mereka rela mengorbankan semuanya. Ada yang mengorbankan hartanya habis-habisan seperti Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ketika mau hijrah ke Madinah, dan hijrah saat itu diperintahkan oleh baginda Nabi dan Allah dan Rasulnya, itu dicegat oleh kaum Quraisy.
Mereka katakan, enak sekali engkau Suhaib. Dulu kau miskin, kemudian tinggal di Makkah, menjadi kaya. Setelah kaya sekarang kau mau tinggalkan kota ini dengan membawa semua kekayaanmu. Tidak bisa katanya. Saya kasih dua pilihan. Kamu pergi sendirian ke Madinah sana, atau kamu tetap di sini, atau atau kamu tetap di sini. Tapi karena Suhaib ini lebih memprioritaskan, lebih menginginkan cinta Allah, ridha Allah, ia tinggalkan semua kekayaannya, dia hijrah sendirian ke Madinah. Ada lagi yang demi mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengorbankan perasaannya, sakit hatinya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq itu saudagar kaya, dan beliau sering memberikan bala bantuannya kepada kerabat-kerabatnya. Salah satu yang ia bantu adalah kerabatnya yang bernama Mistah ibnu Afafah atau Mistah ibnu Utsafah, wallahu a'lam. Mistah ibnu Afafah, ia mendapatkan bantuan secara rutin dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu karena dia miskin. Tapi suatu ketika terjadi peristiwa yang tidak mengenakan. Kaum munafikin menyebarkan hoax, isu, berita bohong yang mengatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha telah berbuat fahisyah dengan salah seorang sahabat bernama Safwan ibnu Al-Mu'attal. Dan salah satu orang yang terlibat menyebarkan berita bohong tersebut ternyata adalah orang yang selama ini mendapatkan bantuan daripada Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Mistah ibnu Afafah. Betapa sakitnya itu hati Abu Bakar, diberikan bantuan setiap hari, setiap saat, tapi kemudian ia balas itu semua dengan ikut menyebar luaskan berita bohong bahwasanya putrinya Abu Bakar ini telah berbuat fahisyah, maksudnya zina. Itu kalau istilah orang sekarang, sakitnya di mana begitu? Sangat sakit ya. Akhirnya ya secara manusiawi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu kemudian mengatakan, saya mulai hari ini tidak akan lagi memberikan bantuan saya kepada Mistah ibnu Afafah. Tapi kemudian beberapa saat kemudian ayat Al-Qur'anul Karim turun. Apa bunyinya? Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah orang-orang yang diberikan kelapangan, diberikan kelebihan itu tidak bersumpah, tidak akan lagi memberikan bantuannya kepada orang yang telah hijrah di jalan Allah, kepada orang miskin, kepada sanak keluarganya. Hendaklah ia memberikan maaf, hendaklah ia melupakan kesalahan mereka. Bukankah ia mau seandainya Allah mengampuninya? Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi penyayang. Ayat ini turun berkenaan dengan sikap Abu Bakar tadi, yang menahan bantuannya dikarenakan orang yang dibantu telah menyakitinya. Maka setelah turun ayat ini, demi mendapatkan cinta dari Allah, maaf dari Allah, ampunan dari Allah, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mencabut sumpahnya tadi untuk tidak lagi memberikan kepada Mistah. Maka kemudian Abu Bakar kembali memberikan bantuannya, nafkahnya kepada Mistah. Subhanallah, demi mendapatkan cinta dari Allah, Abu Bakar As-Siddiq sampai mengorbankan sakit hatinya. Kemudian ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara fadilah taubat adalah diberikan kelapangan rezeki. Ini kita tahu semua. Di surat Nuh
alaihi salam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ya. Ini salah satu dalilnya. Kemudian disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ya, sebuah cerita lagi-lagi tentang Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sebagaimana yang beliau riwayatkan dari Ibnu Subaih. Ada laki-laki datang kepada beliau mengeluhkan paceklik. Maka kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirillah, bermohonlah ampun engkau kepada Allah. Datang laki-laki yang kedua, dia mengeluhkan kefakiran, ya, kemiskinan. Lagi-lagi Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirillah, minta ampunlah kepada Allah, beristighfarlah. Laki-laki ketiga datang lagi mengeluhkan sulitnya istrinya memiliki anak. Lagi-lagi beliau menjawabnya, istaghfirillah, beristighfarlah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ibnu Subah ini kemudian bertanya, ataka rijalun, bertanya sekaligus agak protes sedikit. Ataka rijalun yashkuna anwa'an, orang-orang datang mengeluhkan banyak hal, macam-macam hal, kefakiran, paceklik dan seterusnya. Tapi fa'amartahum kullahum bil istighfar, dan engkau hanya memerintahkan mereka untuk satu hal, istighfar saja. Maka kemudian beliau menjawab, ma qultu min 'indi nafsi syai'an, bukan aku yang mengatakan itu, Allah sendiri yang menjanjikan itu. Kemudian beliau membacakan ayat yang tadi saya baca, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, beristighfarlah kepada Tuhanmu, minta ampunlah, bertaubatlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Ia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Ia akan menurunkan hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwal wa banin, Ia akan memberikan kepadamu anak-anak dan harta yang melimpah. Wa yaj'al lakum jannat, Allah akan berikan kepadamu kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, Allah akan berikan engkau sungai-sungai yang mengalir. Nah, jadi ini salah satu daripada fadilah taubat. Kemudian diberikan solusi dan dihilangkan kegelisahan, insyaallah. Ini tidak perlu diperpanjang lagi, sudah jelas insyaallah. Kemudian yang ketiga, apa hukum daripada taubat? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama semuanya sepakat bahwasanya taubat itu hukumnya wajib. Wajib dari semua dosa yang dilakukan. Lalu bagaimana jika ada orang punya dosa sekian banyak, tapi dia hanya bertaubat di sebahagiannya saja, adapun yang lain tetap ia lakukan dosa-dosa tersebut? Bagaimana itu taubatnya? Diterima Allah atau tidak? Sah atau tidak? Maka para ulama di sini berbeda pendapat. Yang pertama adalah diterima taubatnya dari dosa yang ia taubati saja. Adapun dosa yang belum ia bertaubat daripadanya, ya belum diterima. Ini pendapat pertama. Al-Imam An-Nawawi di sini pendapatnya. Nanti kalau ada soal Ibu, Imam Nawawi apa katanya tentang dosa yang ditaubati sebagiannya, tapi sebagiannya enggak? Jawabnya itu. Kemudian yang kedua, pendapat ulama yang kedua, taubatnya ditolak, tidak diterima. Kenapa? Karena setengah-setengah. Ini pendapat yang sangat hati-hati. Kalau pendapat ketiga, ini diperinci. Jika dosa yang ia taubati dan dosa yang belum ia taubati itu satu jenis, maka tidak diterima. Contoh, seseorang bertaubat dari berbuat fahisyah, zina, tapi
untuk melihat sesuatu yang haram, dia tidak bertaubat. Maka menurut pendapat ini, dia tidak diterima taubatnya, tidak sah taubatnya. Karena dosa yang pertama dengan kedua tadi satu jenis, semuanya mengarah kepada zina. Adapun jika dosa yang ia taubati dengan yang belum dia taubati itu tidak sejenis, maka yang seperti ini diterima yang dia taubati. Yang tidak dia taubati, yang belum dia taubati, tidak diterima. Seperti orang punya dosa mencuri, kemudian punya dosa lagi berzina. Dia sudah taubat daripada dosa mencuri, tapi belum untuk berzina. Maka karena ini tidak satu jenis, tidak mengarah kepada satu hal, maka taubatnya dari mencuri tadi diterima, adapun yang dari berzina tidak, karena belum bertaubat. Nah, ini 3 pendapat. Jadi yang pertama hanya diterima dari dosa yang dia taubati saja, kemudian yang kedua ditolak semuanya, yang ketiga diperinci. Mana yang lebih hati-hati? Yang lebih hati-hati yang kedua, ditolak taubatnya ini lebih aman. Lebih aman kita bertaubat dari semua dosa. Itu yang paling aman. Untuk apa kita menimbun dosa? Ini yang paling aman. Kemudian yang keempat, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang syarat taubat. Syarat taubat. Karena dosa itu dibagi 2. Yang pertama pelanggaran terhadap hak Allah, yang kedua bentuknya adalah pelanggaran terhadap hak manusia. Adapun untuk yang pertama, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika dosa itu berupa pelanggaran terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu berupa fi'lu muharramin, melakukan sesuatu yang haram hukumnya untuk dilakukan, atau tarku wajibin, meninggalkan sesuatu yang wajib, maka syaratnya itu ada 5. Mayoritas ulama menyebutkan 3, tapi setelah saya baca-baca lagi di kitab-kitab lain, sebagian ulama menambahkan 2 hal. Sebenarnya tidak ada kontradiksi, hanya melengkapi saja. Yang pertama, syaratnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, harus ikhlas. Taubat yang dilakukan bukan karena hal lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang pemabuk berat misalkan, peminum khamr, pecandu narkoba, kemudian ia mengalami sakit, datang ia kemudian ke dokter. Kemudian dokter mengatakan, kamu kalau masih mengkonsumsi miras khamr atau narkoba lagi, maka kamu akan mati. Kemudian ia berhenti. Nah, berhentinya dia ini disebut taubat atau tidak, Ibu? Tidak. Kenapa? Karena dia berhenti bukan karena Allah, bukan karena takut kepada Allah, tapi berhentinya karena takut mati. Maka syarat taubat yang pertama harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua menyesal. Syarat taubat yang kedua harus ada rasa penyesalan. Dan penyesalan inilah salah satu bukti kejujuran taubat seseorang. Kalau tidak menyesal, itu tanda tanya. Menyesal. Dan menyesal itu tentunya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu didahului pengakuan terhadap dosa. Kalau dia melakukan dosa tapi tidak mengakui, maka akan sulit untuk menyesal. Bahkan sebahagian sekarang ini, hari-hari ini, istilah-istilah dosa diperhalus. Riba disebut apa, Ibu? Bunga. Mohon maaf, zina disebut cinta satu malam. Na'udzubillah. Kemudian apa lagi, Bu? Suap.
suap disebut hadiah. Ini orang yang seperti ini agak sulit nanti taubatnya. Kenapa? Karena dia tidak mengakui kesalahan. Jadi menyesal itu tentunya didahului perasaan pengakuan dia telah melakukan dosa. Baru akan ada menyesal, dan menyesal ini adalah satu tanda kejujuran taubat seseorang. Yang ketiga, ini rukun yang paling penting, atau syarat yang paling penting di antara syarat taubat. Meninggalkan. Apa yang ditinggalkan? Yang meninggalkan dosa itu. Ini syarat yang paling penting ya, di antara yang lain. Yang lain penting, tapi ini yang paling penting. Yang keempat, ibu yang dimuliakan Allah, adalah berazam tidak akan mengulangi lagi. Berazam tidak akan mengulangi lagi. Kalau dia mengatakan astagfirullah tapi hatinya menyembunyikan keinginan, nanti kalau ada lagi saya lakukan lagi, itu belum memenuhi syarat diterimanya taubat. Kemudian yang kelima, ibu yang dimuliakan Allah, dilakukan pada waktu diterimanya dibukanya pintu taubat. Nah, ini bagusnya diganti aja, dibukanya pintu taubat. Jadi apa batas waktu diterimanya taubat? Nah, ini ulama mengatakan ada dua. Kalau perorangan itu sebelum nyawa sampai kerongkongan. Tapi untuk manusia secara umum, maka itu sampai matahari terbit dari sebelah barat. Baru setelah itu tidak lagi diterima taubat. Di surat Yunus alaihissalam ya, ini tentang kisah pertaubatan seseorang yang akhirnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orangnya kita tahu semuanya, namanya sering disebutkan di dalam Al-Quran. Orang itu bernama Fir'aun. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Fir'aun itu di akhir hayatnya, ketika ia ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah itu, kemudian tenggelam, sudah pasti akan mendapatinya, itu sempat mengucapkan kalimat pertaubatannya. Apa katanya? Hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Hingga ketika tenggelam itu telah menemukannya, mendapatinya dia, maksudnya kematian itu sudah mendekat itu. Maka ia mengatakan, amantu, aku beriman, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil, bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan aku mulai saat ini menjadi orang yang muslim. Maksudnya dia tinggalkan semua kekufurannya. Apa jawaban Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Allah menjawab dengan keras, al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah baru sekarang ini wahai Fir'aun engkau menyatakan taubatmu, setelah sebelumnya sekian lama engkau termasuk orang-orang yang membuat kerusakan? Artinya apa? Tidak diterima. Kenapa? Karena sudah lewat dari batas waktu yang Allah berikan. Allah katakan, ya, innallaha, dalam sebuah hadis ya, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah itu masih maksudi menerima pertaubatan hambanya selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Ini Fir'aun tadi sudah kalau bahasa Jermannya itu makep-makep. Sudah nggak ada harapan untuk hidup ya. Baru kemudian ia bertaubat, ya nggak diterima. Taubat itu ada tiga ya. Taubat dari kekufuran, kemudian taubat dari dosa-dosa besar, dan taubat dari dosa-dosa kecil. Ini tadi yang pertama. Taubat maksudnya adalah
dia meninggalkan kekufurannya dan masuk Islam gitu. Itu yang kelima. Jadi kalau dosa melibatkan pelanggaran terhadap hak Allah itu 5 syaratnya. Adapun jika dosa yang dilakukan berupa pelanggaran terhadap hak manusia, maka syaratnya ada 6. Apa saja? 5 yang tadi disebutkan dan tambah satu lagi. Tambah satu lagi yaitu melepaskan diri dari hak manusia yang dilanggar tersebut. Apa rinciannya? Jika itu berupa harta orang yang dibawa, dia nikmati tanpa alasan yang benar, maka ya harus dengan mengembalikan harta tersebut. Harus dengan mengembalikan harta tersebut. Jika itu berupa tindak kekerasan, entah pemukulan dan sejenisnya, maka apa yang dilakukan? Kalau kita taubat, mempersilahkan dia untuk membalas atau meminta maafnya. Itu jika berupa tindak kekerasan. Jika berupa ghibah bagaimana? Nah, Pak, dalam hal ini ulama ada 2 pendapat. Yang pertama, harus datang kepada orang yang kita gibahi, kita gunjing itu, minta maaf. Kita jelaskan tadi saya telah menggibahimu, saya mohon dihalalkan, dimaafkan ya. Itu baik dia tahu atau tidak tahu. Intinya datang minta maaf, minta dihalalkan. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, dan saya lebih cenderung ya kepada pendapat ini, diperinci. Jika orang yang kita gibahi itu tahu, kita menggunjingnya, kita menggibahinya, maka sama dengan yang pertama, kita datang minta maaf. Tapi kalau dia tidak tahu, maka sebaiknya apa yang dilakukan? 2 hal. Yang pertama adalah menyebut-nyebut kebaikannya di majelis di mana kita menggibahinya. Ya, kita sebutkan ya, kebaikan-kebaikannya. Fulan itu baik. Kita cabut pernyataan kita sebelumnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah memintakan ampun untuknya. Sebagaimana sabda baginda Nabi, kafaratu ahadikum idza taba ahadan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam an yastaghfira lahu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi kafarah pelebur dosa ghibah itu adalah memintakan ampun untuk orang yang kita gibahi. Saya cenderung dengan pendapat yang kedua. Kenapa? Kalau orang yang tidak kita gibahi tidak tahu, ya tidak perlu dikasih tahu. Ya. Kenapa? Itu sama dengan al-mujaharah bidzunub atau bidzam. Ya, itu sama dengan memamerkan dosa, dan itu kan dilarang ibu-ibu ya. Kan Nabi katakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Ya. Semua orang yang berdosa dari umatku ini bisa saja mendapatkan ampunan dari Allah. Kecuali siapa? Illal mujahirin. Kecuali orang yang terang-terangan memamerkan dosanya. Ya. Berdosa di malam hari, gak ada yang tahu. Di pagi harinya dia ceritakan, saya telah melakukan ini. Sehingga membuat orang yang sakit hatinya ingin melakukan hal yang sama, sehingga melahirkan dosa-dosa baru. Nah, ini berbahaya. Makanya lebih baik, wallahu ta'ala a'lam, saya cenderung ke pendapat yang kedua. Kemudian yang kelima, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tanda diterimanya taubat seseorang. Jika kita bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan, itu apa sih tandanya Allah menerima taubat kita? Yang pertama, dan ini sudah tidak mungkin lagi, ada wahyu turun mengatakan Allah telah menerima taubatnya fulan atau fulana. Ini ada di surat At-Taubah ayat 117, 118. Ceritanya agak panjang. Saya ceritakan singkat. Saat itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saat
cuaca Madinah sedang terik-teriknya, dan penduduk Madinah sedang dalam kondisi krisis ekonomi, kesulitan. Dan kebun-kebun Madinah, kebun-kebun kurmanya sudah hampir panen. Di saat yang seperti itu Rasulullah perintahkan kaum muslimin untuk keluar meninggalkan Madinah, berjihad di jalan Allah, berperang menuju Tabuk. Tabuk itu jaraknya sekitar 700 km. Jarak yang sangat jauh jika kendaraan yang digunakan adalah unta. Dan ini, perang ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu visa adil usrah, di saat yang sulit. Iya sulit. Satu karena panas yang sedang puncak-puncaknya, kemudian yang kedua jarak yang begitu jauh, kemudian yang ketiga mereka harus meninggalkan kebun-kebun kurma yang sudah siap panen. Semakin berat. Tapi bukan sahabat kalau bukan orang yang merespon seruan Nabi. Mereka langsung bersiap-siap, siapkan kendaraan, siapkan persenjataan, siapkan perbekalan. Itu yang dilakukan kaum muslimin. Adapun orang-orang munafik, mereka bersiap-siap juga itu. Tapi yang disiapkan bukan senjata, bukan perbekalan. Yang disiapkan adalah alasan-alasan supaya nanti Nabi menerima ketidakberangkatan mereka. Nah, di luar itu semua ada di antara orang mukmin, 3 orang jumlahnya. Mereka tak punya uzur apapun. Kendaraan punya, perbekalan punya, persenjataan punya, siaplah. Pulang dia ke rumahnya, 3 orang ini. Pulang sampai rumah agak terjadi menunda-nunda, nanti dulu dah. Akhirnya tidak terasa pasukan sudah pergi jauh meninggalkan Madinah dan tidak mungkin lagi terkejar. 3 orang ini bernama Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu an, kemudian Murarah ibnu Rabi', kemudian yang ketiga adalah Hilal ibnu Umayyah. Yang paling terkenal adalah Ka'ab ibnu Malik, karena yang punya hadis ini beliau nih di Riyadhus Shalihin itu. Mulailah 3 orang ini, terutama Ka'ab, dicekam merasa bersalah, rasa menyesal, rasa takut kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya nanti murka kepadanya. Jadi perasaannya tidak menentu, campur aduk. Intinya dia rasa takut bahwa Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Maka kemudian perang selesai meskipun tanpa terjadi pertempuran. Rasulullah pulang dan seperti biasa tempat pertama yang dituju Rasulullah adalah masjid. Salat beliau 2 rakaat, kemudian duduk-duduk bersama para sahabat. Nah, di saat itulah kemudian orang-orang munafik datang satu persatu menyebutkan alasan-alasan ketidakberangkatan mereka. Jumlahnya kurang lebih 80-an orang. Dan Nabi itu ya diterima saja alasan yang dia sampaikan, ya gitu. Dan menyerahkan isi hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah orang-orang munafik ini tadi selesai, tibalah giliran Ka'ab ibnu Malik. Maka melihat Ka'ab ibnu Malik, beda ini wajah Nabi terus. Ini kan sahabat terbaiknya, salah seorang sahabat terbaiknya. Kok bisa-bisa enggak berangkat? Assalamualaikum, kata Ka'ab ibnu Malik dengan perasaan takutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum. Tapi senyumnya kata beliau ini, Ka'ab bin Malik menceritakan ibtisamal mughdha. Jadi senyum tapi dengan senyuman orang yang marah gitu, sinis. Ya, itu Nabi seperti itu. Baik, Nabi kemudian mengatakan, ma khallafak, apa yang telah membuatmu tertinggal tidak ikut berperang wahai Ka'ab? Maka Ka'ab ibnu Malik itu menjawab dengan sejujur-jujurnya. Dia akui kesalahannya. Dia katakan, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, lau jalastu 'inda ghairika la ra'aitu
anni sa'akhruju min sakhatihi bi'udhr. Kalau seandainya bukan dengan engkau ya Rasulullah, pasti aku akan bisa selamat dari kemurkaannya dengan sedikit bersilah lidah. Laqad u'titu jadalan, sungguh aku telah diberikan oleh Allah itu kelihayan berretorika, mengelabui lawan. Tapi kemudian beliau katakan, wallahi laqad alimtu law anni haddathtuka haditha kadhibin tarda bihi anni la yushikanna Allah Ta'ala yuskhitaka alai. Kalau seandainya ya Rasulullah, aku berbohong kepadamu saat ini, dengan kebohongan itu engkau menjadi ridha kepadaku ya Rasulullah, maka saya khawatir setelah itu Allah turunkan ayatnya yang membongkar kebohonganku dan engkau kemudian murka kepadaku. Wala in haddathtuka haditha sidqin tajidu alayya fihi inni la arju 'uqballah. Kata beliau, kalau seandainya aku berbicara sejujurnya kepadamu saat ini ya Rasulullah, kemudian engkau menjadi murka kepadaku, maka sungguh tidak ada yang aku harapkan selain kesudahan yang baik dari Allah. Maksudnya apa? Ia akan tetap jujur. Kemudian dia katakan, wallahi ya Rasulullah, ma kana li min 'udhr. Demi Allah ya Rasulullah, sungguh aku tidak punya alasan apapun yang membenarkan aku tidak berangkat. Wallahi ya Rasulullah, ma ra'aitu aqwa wala aisar minni hina takhallaftu ank. Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih kuat, lebih mudah untuk berangkat daripada aku di saat aku tidak berangkat. Jadi kondisinya beliau ini sangat siap untuk berperang, sangat siap untuk segala-galanya. Tapi karena menunda, akhirnya ya, kalah dengan syaitan dan akhirnya tidak berangkat. Maka Rasulullah merespon kejujuran Ka'ab ibnu Malik itu dengan mengatakan, hada wallahi laqad sadaq. Sungguh kalau ini, sungguh ia telah berkata yang jujur. Qum hatta yaqdiyallahu fik. Tunggulah sampai Allah menurunkan keputusannya tentangmu. Maksudnya turun ayat yang menjelaskan keputusan Allah terhadap Ka'ab bin Malik dan teman-temannya ini. Maka hari itu kemudian Rasulullah SAW umumkan kepada para sahabatnya agar tidak ada satu orang pun yang mengajak bicara Ka'ab bin Malik dan dua orang lainnya itu. Maka jemaah dimuliakan Allah, Ka'ab ibnu Malik kemudian merasakan sesak nafas yang luar biasa. Maksudnya Madinah secara drastis berubah, seolah-olah beliau itu hidup di tengah-tengah orang yang bisu, karena semuanya gak ada yang mau bicara dengan dia karena perintah Rasul SAW tadi. Maka kemudian setelah beberapa hari dan keadaan semakin berat untuk dia, ketemu Nabi, kepengen melihat wajahnya saja, Nabi langsung berpaling begitu. Bertemu dengan anak pamannya yang biasanya akrab, assalamualaikum, tidak dijawab, bahkan berpaling. Maka di saat itu ujian selanjutnya datang. Ada surat dari Raja Ghassan, Malik Ghassan. Tahu nih agamanya sepertinya Nasrani. Dia kirimkan surat kepada si Ka'ab ini. Isinya adalah, saya mendengar Muhammad telah berbuat tidak menyenangkan padamu. Silahkan ke tempatku, engkau akan mendapati penggantinya. Maksudnya ini bahasa halus agar dia meninggalkan Nabi Muhammad dan ajarannya. Surat itu langsung dibakar. Di hari ke-40 ujian untuk dia, ujian pertaubatan datang lagi. Utusan Nabi datang memerintahkan agar dia meninggalkan istrinya. Maka akhirnya istrinya diminta untuk pulang dulu sementara ke rumah orang tuanya. Hari-hari semakin berat. Bisa dibayangkan kita 40 sekian hari tidak ada yang mengajak bicara kita. Kayak orang apa ibu ya. Maka kemudian setelah
hari 41, 42, 43, di hari ke-50 di subuh hari, tiba-tiba datang seseorang, ya Ka'ab, teriak-teriak, abshir, abshir, berbahagialah engkau wahai Ka'ab, berbahagialah engkau Ka'ab. Mendengar kalimat itu langsung seketika Ka'ab ibnu Malik langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin Allah telah menerima taubatnya. Maka kemudian beliau langsung pergi menemui baginda Nabi SAW. Satu persatu rombongan sahabat itu memberikan ucapan selamat. Selamat karena Allah menurunkan ayat yang mengatakan bahwasanya Allah telah mengampuni dosanya. Kemudian bertemu Nabi SAW. Nabi SAW menyambut dengan sambutan yang sangat hangat. Begitu bertemu Rasulullah itu langsung terlihat dari wajah beliau itu, kata beliau ini, kalau kata Ka'ab, kalau Rasulullah itu senang, ridha, itu wajahnya katit atin minal qamar, seperti potongan bulan purnama. Itu baginda Nabi SAW. Maka kemudian Nabi mengatakan, abshir ya Ka'ab bi khairi yaumin marra 'alaika mun waladatka ummuk. Berbahagialah wahai Ka'ab dengan hari terbaik semenjak engkau dilahirkan ibumu, yaitu hari di mana Allah menerima pertaubatannya. Allah menurunkan ayat, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina tabauhu fi sa'atil 'usrati min ba'di ma kana yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa 'alal thalathati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Allah katakan Allah telah menerima taubat nabinya, kaum muhajirin dan ansar yang telah mengikutinya. Kemudian di ayat berikutnya, wa 'alal thalathati alladziina khulifu, dan juga Allah telah menerima taubat 3 orang yang hukumannya ditangguhkan tadi, yaitu Ka'ab bin Malik, Murarah ibnu Rabi', dan Hilal ibnu Umayyah. Kemudian ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ini ayat ini yang sangat menyentuh. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan selalulah kalian bersama orang-orang yang jujur. Nah, ini Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu itu tersentuh di sini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Dia kemudian merespon ayat ini, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan nikmat yang lebih besar setelah nikmat hidayah Islam sebesar nikmat berupa kejujuran yang aku sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika aku mengakui kesalahanku tidak berangkat ke medan perang. Beliau sangat bersyukur beliau tidak berbohong pada Nabi pada saat itu. Jadi ini tentang bagaimana kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni memberikan taubat, menerima taubat kepada kita semua. Ini yang pertama adalah turunnya ayat. Kemudian kalau ini sudah tidak mungkin ibu ya, kalau misalkan kita berdosa bertaubat kepada Allah tiba-tiba ayat lagi turun, sudah tidak ada lagi. Ini hanya terjadi di zaman Nabi. Kemudian yang kedua, ya, ini tanda diterimanya taubat seseorang adalah bertambah baiknya kesolehannya. Ya. Kalau dia semakin rajin untuk taat, gaulnya dengan orang-orang saleh, kemudian bacaannya juga buku-buku yang mengajak kepada kebaikan. Ini kata para ulama, tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Jam berapa ini Bu? Kayaknya udah lewat kali. Jam 11 pas. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan, mudah-mudahan dengan ini kita semua semakin semangat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita habis melakukan suatu kemaksiatan, setelah sholat saja
itu ternyata kalimat yang diucapkan baginda Nabi apa Ibu? Setelah salam itu astagfirullah, astagfirullah. Padahal tidak habis melakukan dosa. Lalu bagaimana kalau kita habis melakukan dosa? Tentu lebih daripada itu semua. Wallahu taala alam. Ya, ini saja yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa dijawab satu atau dua saja. Kalau tidak ada, insyaallah akan ada soal yang dibagikan untuk nanti dijawab. Oh ya, Ibu silakan.